16 kembali ke New York. Hari berganti selama seminggu. Elvano dan Raina berada di Resort Le Sirenusa Hotel. Kini Elvano dan Raina harus kembali ke rumah sakit. Sebelum kembali ke rumah sakit, Raina meminta Elvano untuk keliling mall untuk membelikan hadiah kepada Delvaro. Kini mereka berkeliling ke seluruh toko baby untuk membeli semua yang Delvaro butuhkan. Tangan kanan dan kiri para pengawal sudah terisi penuh. "Udah hanya itu?" ucap Elvano kepada istrinya. "Ini dulu sayang, nanti kita beli dari New York saja," ucap Raina. "Ya udah, kalau begitu kita kembali ke rumah sakit," ucap Elvano kepada Raina. "Ayo," ucap Raina yang tak pernah melepaskan pegangannya dari tangan Elvano. Telepon genggam Hendra terus berbunyi. Hendra sudah mulai bisa menggerakkan kakinya meskipun berjalan dengan menggunakan tongkat. Hendra mengambil telepon genggamnya yang ada di atas meja dengan sofa di ruangan itu. "Ada apa?" ucapnya dengan cepat mengangkat telepon dari pengawal yang memang menjadi ketua dari setiap tempat wilayah bagian mereka. Memang Elvano dan Hendra memberikan seorang ketua untuk menginformasikan semua informasi kepada Hendra atau sejenisnya kepala pengawal. "Selamat sore Tuan," ucap pengawal itu dari sambungan telepon itu. "Ada apa?" ucap Hendra mendengar suara panik dari kepala pengawal itu. "Tuan, wilayah kekuasaan Tuan Elvano diserang oleh komplotan yang ingin mencuri barang-barang yang akan dikirimkan ke negara-negara." "Shit! Siapa mereka?" "Kami sedang mencari tahu Tuan, tapi mereka melakukan penyerangan dengan membuat kekacauan." "Sial! Mereka pasti tahu jika saat ini aku dan Tuan sedang tidak berada di New York. Kami sedang menyembunyikan paket-paket yang akan dikirim Tuan. Kau urus semua, kami akan segera pulang," ucap Hendra. Setelah panggilan itu selesai, kini Hendra mendapatkan informasi lagi, jika saat ini para pengawal merasa bahwa mansion seperti sedang dipantau oleh seseorang. "Sial! Bagaimana Tuan Matthew di sana?" umpatnya dalam hati, ingin menemui Elvano, tapi saat ini Elvano sedang membawa Raina untuk menikmati waktu di Italia. Hendra langsung menekan nomor pengawal mansion. "Tuan Matthew, bagaimana keadaannya?" ucap Hendra dengan tegas. "Tuan Matthew sudah membaik Tuan, tapi kini dia memaksa untuk keluar mansion. Tapi kami tak mengizinkannya sesuai permintaan Tuan Elvano. Terlebih lagi kami sempat melihat beberapa orang sedang memantau mansion. Kami sudah berusaha untuk mengejarnya saat itu, namun mereka seperti orang-orang yang memang sangat terlatih," ucap pengawal itu kepada Hendra. Mendengar itu dia mencoba mencerna apa yang dikatakan kepala pengawal. Bagaimana mungkin pengawal pilihan yang ditugaskan untuk mengawasi mansion bisa kehilangan jejak mata-mata yang mengintai mansion Beethoven yang memang Elvano sudah memberikan pengawasan lebih. "Tetap awasi Tuan Matthew. Dan tetap awasi pergerakannya," ucap Hendra langsung mematikan telepon genggamnya. Tidak hanya di situ dia menghubungi seseorang. "Bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan informasi mengenai jalan itu?" ucap Hendra dengan geram. "Sudah Tuan, ternyata benar dia dibekap oleh musuh besar Tuan Elvano, dan kini mereka sedang berada di Thailand," ucap seseorang. "Terus pantau, dan kirim semua foto-fotonya." "Haha, mereka bermain di atas permainan Beethoven," seringai Hendra dengan sinis. "Baik Tuan," ucap pria itu, kemudian komunikasi mereka terputus. Kini ruangan Hendra, Salsa dan Alex datang menemui Hendra. "Bagaimana keadaanmu?" ucap Alex dengan wajah datarnya. "Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan putranya Davin?" ucap Hendra. "Bayinya terpaksa harus lahir secara prematur dan kini dalam perawatan di inkubator dan butuh beberapa bulan untuk membantu pertumbuhannya," ucap Alex kepada Hendra. "Maafkan, aku belum bisa melihat keadaan Nona Belga dan babinya. Aku harus melakukan terapi agar segera sembuh." "Tidak apa-apa, kami saat kembali dari Meksiko pun harus mengurus pengobatan Jack di sini dan baru bertemu dengan Belga dan tadi kami menyempatkan diri untuk melihat Delvaro," ujar Alex. Kak Vano di mana dan Raina?" ucap Salsa kemudian. "Syukurlah.
Mereka sedang menikmati waktu berdua. Jawab Hendra. Aku mau berterima kasih kepada Kak Vano sudah menyelamatkan Mami saat itu. Maaf saat itu aku tak bisa diajak sedikit pun untuk berbicara. Saat itu aku mengkhawatirkan suamiku. Ucap Salsa dengan menunduk. Kau tak perlu menunduk kepadaku seperti itu, Nona. Saya hanya seorang asisten dan untuk Tuan Elvano dia tidak mempermasalahkan soal itu. Bagaimanapun dia melakukan itu semua karena kalian bagian keluarga dari Nyonya. Bagaimana keadaan Tuan Jack? Kojek sudah membaik dan saat ini. Syukurlah masalah sudah selesai, dan kuharap setelah ini kalian akan hidup dengan tenang. Tapi aku rasa sulit karena kita hidup di dunia yang sama. Ucap Hendra kepada Alex. Kau benar, tapi untuk ke depan jika kalian membutuhkan kami akan dengan senang hati untuk menolong kalian. Ucap Salsa. Baiklah Nona, terima kasih untuk tawarannya, kami akan mencari kalian nanti. Ucap Hendra tersenyum. Baiklah, kalau begitu kami izin keluar. Ucap Salsa. Sekali lagi terima kasih Nona dan Tuan sudah mengunjungi saya, ucap Hendra menundukkan kepalanya. Kini Raina dan Elvano memasuki rumah sakit itu. Tempat yang pertama kali dikunjungi Raina adalah Belva. Terlihat Belva sudah mulai membaik. Kakak. Teriak Raina berlari dari pintu kamar itu untuk memeluk Belva. Raina jangan berlari seperti itu, ucap Belva kepada adiknya. Tenang Kak, ini hanya jarak beberapa meter. Ucap Raina memeluk tubuh Belva kemudian dia mencium kedua pipi sang kakak. Aku mendengar dari asistenmu, kau sedang menghabiskan waktu dengan suamimu. Apa kau bahagia? Ucap Belva kepada adiknya. Hahaha tanpa pergi kemana-mana pun jika dengan suamiku aku akan selalu bahagia kakak, jawab Raina. Kak, aku membawakan hadiah untuk Delvaro. Barang-barangnya aku berikan kepada pengawal agar membawanya ke mansion kalian. Ucap Raina. Terima kasih sayang. Bagaimana dengan kandunganmu? Aku merasa sedikit keberatan, tapi aku menikmatinya. Hahaha, kau harus selalu sehat agar mereka tumbuh dengan baik. Baik Kak. Ucap Raina. Sayang aku ke ruangan Hendra dulu. Kakak, aku turut bahagia untukmu. Ucap Elvano dengan wajah datarnya. Kini Elvano melangkahkan kakinya keluar dan pergi menuju kamar Hendra. Elvano seperti biasanya dia akan masuk sesuka hatinya. Elvano melihat Hendra yang sedang melakukan terapi pada kakinya ditemani oleh Lilian. Tuan, kalian sudah pulang? Di mana Nyonya? Ucap Lilian kepada Elvano. Dia ada di ruangan Belva, pergilah temui dia. Perintah Elvano kepada Lilian. Kemudian dia memberikan isyarat kepada Hendra untuk berbicara berdua. Sehingga Hendra meminta dokter itu untuk menyelesaikan terapinya. Kini dokter itu berjalan keluar. Kini hanya ada Elvano dan Hendra. Kau sudah lihat? Ucap Elvano kepada Hendra. Sudah Tuan? Jawab Hendra. Ingin sekali aku menguliti semua tubuh mereka, geram Elvano. Tapi Tuan tidak hanya itu, sepertinya ada orang lain juga yang sedang mengincarmu atau Nyonya. Aku baru mendapatkan informasi ada mata-mata yang sedang mengintai mansion Tuan. What? Terus bagaimana? Sepertinya mereka bukan orang biasa. Karena pengawal kita sudah berusaha mengejar, tapi mereka kehilangan jejak. Berarti mansion sedang tidak aman. Kita akan tinggal di safety house. Ingat jangan ada yang tahu pergerakan pulang kita, bagaimanapun ini bulan keempat kandungan istriku, dan dia merasa akan ada sesuatu hal yang akan terjadi. Kita harus memikirkan semua Hendra. Tuan betul, tapi apa? Ucap Elvano tegas. Bisakah aku menikah lebih dulu dengan Lilian? Dan jadilah wali pernikahanku dengan Nyonya menjadi saksi. Kau yakin menikahi gadis pendek itu? Tanya Elvano sekali lagi. Aku yakin Tuan. Baiklah jika kau yakin, aku tidak akan melarangmu. Kita akan kembali ke Noyoklusa, jadi persiapkan semua termasuk safety house. Aku akan meminta bantuan Wijaya untuk penyamaran pesawat menuju safety house.
Ucap Elvano kepada Hendra. Kini Tuan dan asisten itu tengah membahas semua termasuk wilayah mereka yang diserang. Hari berganti kini mereka akan kembali ke New York. Raina masih ingin stay di Italia, tapi Elvano harus mengurusi banyak hal. Mau tidak mau Raina memilih ikut suaminya. Karena memang Raina tak bisa jauh-jauh dari belahan jiwanya. Elvano sudah menyiapkan semua. Mereka tidak akan ke mansion pulang tapi ke safety house. Elvano melakukan itu untuk melindungi istrinya. Alex ikut serta dengan hal itu, termasuk Liana dan Salsa. Mereka membantu untuk melakukan pelacakan melalui sistem internet dan kemampuan IT mereka. Dan mata-mata itu kini sedang dalam pengepungan orang-orang Beiruvan. Kini mereka berpisah, Raina menangis namun bagaimanapun mereka harus kembali ke New York. Hampir sebulan berkelana kini Raina tertidur pulas. Mereka pergi dengan menggunakan jet pribadi milik Gyosak. Sedangkan jet pribadi Alex dan Elvano kini terbang menuju airpark jet milik Elvano mendarat. Mereka melakukan itu untuk mengocehkan pergerakan musuh. Elvano membawa monyet kekel itu untuk bersembunyi sampai dia tahu siapa lagi orang yang berusaha menghancurkan keluarga kecilnya. Next Town. Bab 117 Putra Deki. Di dalam jet pribadi Gyosak, kini Elvano, Raina, Lilian, Hendra dan beberapa pengawal. Habi, mengapa kita menaiki ini? Di mana jetmu? Apa rusak? Atau kau jatuh miskin kemudian menjualnya? Ucap Raina bingung mengapa mereka tidak menggunakan jet pribadi suaminya itu, namun pertanyaan Raina yang mengatakan dirinya jatuh miskin membuatnya terkejut. Apa bisa seorang Beethoven jatuh miskin? Seru Hendra yang memang mendengar ucapan Raina. Terus kemana jetnya? Jauh lebih baik Nyonya tanyakan saja dengan Tuan, ucap Hendra. Flashback on. Sebelum pulang ke New York, Elvano menemui Alex, yang dimana di dalam ruangan ada Alex, Liana dan Salsa. Elvano bukan tak bisa mengatasi masalahnya sendiri, tapi dia harus lebih berhati-hati karena ini menyangkut wanitanya. Bagaimana keadaanmu? Maaf aku telat saat itu. Ucap Elvano kepada Jack. Kau tidak telat. Jika tanpamu mungkin aku takkan melihat istriku. Jawab Jack kepada Elvano. Sudah seharusnya saling menolong, bukan, ucap Elvano dengan dingin. Ada apa, Kak? Ucap Liana yang melihat ada yang aneh dari Elvano. Bisakah aku meminta tolong? Ini semua untuk istriku. Minta tolong apa? Ucap Alex. Untuk pertama kalinya Elvano meminta tolong kepada orang lain. Rasa takutnya kehilangan Raina membuat dia harus menurunkan sedikit egonya. Baginya jikapun harus kehilangan nyawanya, dia akan terus melindungi istrinya itu. Aku memiliki musuh. Aku tidak tahu dia siapa. Tapi dia sedang memantau mansionku. Aku sudah melakukan penjagaan ketat. Tapi mata-mata itu sulit untuk ditangkap, sepertinya dia ahli dalam hal itu, dan aku takut jika dia sampai menyerang Raina. Ucap Elvano sedikit pelan kala mengucapkan nama istrinya itu. Kalian sudah melacak setiap kamera pemantau? Ucap Salsa kepada Elvano. Sudah, namun mereka menggunakan penutup wajah, ucap Elvano. Saat mendengar itu raut wajah Liana berubah. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Tak berapa lama Hendra masuk setelah mendapatkan perintah dari Elvano untuk ke ruangan Jack. Dengan tongkat untuk membantunya dalam berjalan. Permisi Tuan dan Nona. Ucap Hendra. Masuklah, ucap Alex kepada Hendra. Kini mereka terlihat sedang memikirkan cara, namun Liana langsung mengambil tab yang ada di meja sofa di mana Elvano sedang duduk. Kemudian dia fokus dengan tabnya. Kapan kejadian itu terjadi? Dan dari sisi mana para pengawal melihatnya? Dan bisakah aku masuk ke dalam user kamera pengawas milikmu? Ucap Liana dengan datar. You shit lay. I agree with you, babe. Aku tahu, Kak, Liana akan mencari pergerakan perjalanan mereka dan pemberhentian mereka. Tapi ini butuh waktu lama karena kami akan melakukan masuk dalam data-data negara untuk bagian jalan, dan juga beberapa tempat akan kami retas. Ucap Salsa. Tumben pintar, jawab Liana. What?
Bagaimana kita tidak memikirkan itu, Tuan? Ucap Hendra yang tak memikirkan sampai ke arah yang dipikirkan Liana. Namun dia juga merasa takjub dengan kedua wanita itu. Kak Vano, kami akan membantumu. Ucap Liana, mengingat Elvano yang juga sudah membantu keluarganya. Flashback off. Tuan, Anda harus bicarakan ini dengan Nyonya. Bagaimanapun dia juga harus tahu masalah ini. Ucap Hendra memberikan saran kepada Elvano. Kemudian Hendra mengajak Lilian untuk jauh duduk dari suami istri itu. Habi, ada apa ini? Bukankah kita sudah komitmen untuk saling terbuka untuk hal apapun? Ucap Raina menatap suaminya. Elvano diam, dia bingung memulai dari mana. Sayang, apa ada? Apa aku tidak boleh mengetahuinya? Ucap Raina menangkup wajah suaminya. Elvano langsung memeluk tubuh istrinya dengan erat dari samping di mana dia duduk. Habi! Panggil Raina dengan lembut sambil mengelus-elus punggung Elvano dengan mesra. Kau ingat Deki? Ucap Elvano kepada istrinya. Hah? Dokter sialan itu? Si gajah laut itu, Bu? Ucap Raina dengan suara tengilnya. Ah sayang, tidak bisakah kau tidak berteriak tepat di telingaku, ucap Elvano menatap istrinya, kemudian dia kembali membenamkan wajahnya ke leher istrinya. Hehe, maaf Habi, spontan ini. Ada hubungan apa dengan si gajah laut itu? Bukankah dia sudah mati? Ucap Raina heran. Putranya. Putranya ingin membalaskan dendam sayang. Ucapnya dengan sendu. Terus? Apa kau takut? Di mana Gabrielku yang dulu? Ayolah sayang, jangan terlihat lemah. Apa yang kau takutkan? Kau, ucap Elvano tegas menatap istrinya. Aku? Ucap Raina menunjuk dirinya. Ya, kau adalah sumber dari semua ketakutanku sayang. Sejak bertemu denganmu aku menjadi orang yang sangat takut. Aku takut kau menjadi target mereka. Aku takut kau terluka, aku takut kau pergi, dan aku tak bisa hidup tanpamu Raina. Aku sudah kehilangan Mami dan aku tak ingin kehilangan dirimu lagi. Jika kau pergi aku akan ikut denganmu, aku tak peduli dengan semua ini karena kau segalanya untukku. Kau mengerti? Ucap Elvano menangis. Nak, kalian lihat Dedi kalian. Dia menangis. Ucap Raina sambil mengelus perutnya, kemudian dia menatap suaminya. Habi, kau tahu sebenarnya aku adalah orang yang paling sangat takut, namun semua itu hilang begitu saja saat aku bertemu denganmu. Maaf jika aku menjadi sumber ketakutanmu, tapi bukan berarti kita tak bisa saling mendukung. Aku akan melakukan apapun semua yang kau katakan, apapun itu. Kembalilah seperti Gabriel yang aku temui seperti dulu. Tapi menjadi Elvano yang selalu mencintaiku. Aku tahu musuh akan selalu ada, tapi bukankah aku sudah menetapkan pilihan itu saat Kak Belda sudah menjelaskan semua tentang dunia yang akan aku hadapi jika hidup bersamamu? Percayalah aku, anak-anak kita akan baik-baik saja karena memiliki Dedi dan suami seperti Gabriel Elvano Beirovan. Ucap Raina dengan sangat lembut, mengatakan kepada Gabrielnya itu. Elvano menatap wajah istrinya itu. Dalam hati dia yakin jika pilihannya tidak salah, terlebih lagi menjadikan Raina sebagai istrinya. Namun apa yang dikatakan oleh Raina dengan apa yang ada di hatinya sangatlah berbeda. Wanita itu pun merasa takut. Dalam bayangannya dia ingat bagaimana sosok baju hitam mengambil putrinya. Aku tak bisa menjadi wanita lemah, gumanya dalam hati. Raina ingin menjadi wanita yang bisa melindungi dirinya sendiri. Setidaknya dia bisa melindungi anak-anaknya. Kini Cecilia menatap sosok yang baru saja kembali dari China. Apa kau akan memasang wajah cemberut seperti itu terus? Ucap Zhe kepada Cecilia. Mengapa kau lama sekali mengunjungiku? Kesal Cecilia kepada kekasihnya itu. Oh my god sayang, aku hanya pergi seminggu dan kini aku telah kembali. Ucap Zhe kepada Cecilia. Atau jangan-jangan kau tak ingin kembali, karena kau masih mengharapkan Raina? Ayolah sayang,
Raina sudah menikah dengan Elvano. Apa kau hanya ingin menjadikanku lampiasan saja? Ucap Cecilia menangis. Cecilia, mau sampai kapan kau akan mengatakan ini? Aku mencintaimu dan Raina adalah masa laluku. Aku sudah menetapkan hatiku untukmu. Aku akan selalu mencintaimu. Aku sudah menganggap Raina seperti adikku. Ucap Zay yang merasa jengah dengan sikap Cecilia. Kau serius? Ucap Sissel menatap Zed berharap dia melihat kejujuran dari kekasihnya itu. Aku serius, Sissel. Aku hanya akan mencintaimu. Bukankah aku berjanji akan membawamu ke China untuk bertemu dengan orang tuaku? Ucap Zay. Aku hanya takut kehilangan orang yang paling aku sayang untuk kedua kalinya, sayang. Aku tahu, tapi aku akan tetap di sini. Ucap Zay. Namun pembicaraan mereka terhenti. Kala mereka mendengar dadinya Cecilia sedang berbincang dengan seseorang. Namun yang membuat tercengang kala mendengar nama Elvano dan Raina. Aku akan memberikanmu 1 pulau untuk membesarkan bisnismu jika kau dan para pengawalmu bergabung menghancurkan Beethoven, ucap pria itu kepada ayahnya Cecilia. Cecilia memberikan kode kepada Zeke untuk diam, kemudian dia mengambil telepon genggamnya. Dia meminta pengawal untuk meletakkan telepon genggamnya yang sudah mengaktifkan rekam suara dan berpura-pura mengambil vas bunga untuk diganti yang baru. Pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Cecilia. Kemudian Cecilia meminta telepon genggam kekasihnya itu, lalu Sissel memoto gambar pria itu. Maaf, kami tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Keluarga Beethoven berhubungan baik dengan Chen, jadi lupakan masalah ini. Ucap dadinya Cecilia. Kau! Mengapa aku begitu setia dengan Beethoven? Bukankah putranya telah membuat putrimu terluka? Ucap pria itu mencoba membuat dadinya Cecilia bekerja sama dengannya. Aku jauh lebih bersyukur karena Elvano tidak ingin menikah dengan Cecilia, karena dia tahu Cecilia akan terluka jika pertunangan itu berlanjut ke pernikahan, dan aku mendukung Elvano. Lihat, putriku sudah bahagia dengan pilihannya. Geram dadinya Cecilia. Haha, kau berani menolak kami, maka seluruh kekayaanmu akan habis. Lakukan saja, aku tidak peduli. Mendengar ucapan dadinya, Cecilia tahu jika dadinya adalah sosok yang sangat mencintainya. Sayang, kita harus menemui Elvano. Aku tidak mau. Mengapa? Aku tak ingin kau akan mengatakan hal lain lagi. Hehe, tidak akan. Aku percaya padamu. Ucap Cecilia. Waktu berlalu. Kini mereka memasuki sebuah mansion yang dimana ditutupi oleh tembok tinggi, dilengkapi dengan segala bahan modern menggunakan teknologi. Kita ada di mana, Habi? Ucap Raina menatap seluruh sisi ruangan itu. Kita ada di safe house, sayang. Mengapa kita ada di sini? Menyusun strategi. Mengapa tidak di mansion? Ada orang yang mengikuti kita. Kau tahu mobil yang membawa kita seharusnya ke mansion terbakar hebat. Dengan cepat para pengawal yang berpura-pura itu langsung keluar dari dalam mobil Elvano. Jika tidak saat itu, mungkin para pengawal akan ikut terbakar. Kini Elvano dan Hendra kembali mendiskusikan banyak hal, termasuk Lilian yang meminta pendapat sang nyonya kala Hendra melamarnya. Melihat semua tersenyum Raina. Next Town. Bab 118 kembali ke mansion utama. Raina dan Elvano kini berada di safe house. Di safe house juga sangat luas, hanya saja mansion itu hanya menjadi satu-satunya bangunan di antara luasnya tempat itu. Berada di tengah-tengah hutan yang tersembunyi dan tidak disentuh oleh orang-orang. Area yang dilindungi oleh negara. Hanya Elvano yang sanggup melakukan itu. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan hal-hal seperti itu. Raina yang tengah duduk di atas balkon melihat pepohonan hijau dan ketenangan jauh dari keramaian membuat dia menikmati hembusan angin dan kesejukan di sekitar akibat pohon-pohon besar. Permisi, Nyonya. Ucap Lilian membawa susu ibu hamil rasa stroberi untuk Raina. Hei, letakkan saja. Ucap Raina yang lamunannya tiba-tiba buyar akibat Lilian. Nyonya, mengapa kau melamun? Di sini nyaman ya? Ucap Raina kembali menatap ke pepohonan rindang.
Kita ada di tengah hutan Nyonya dan kita jauh dari keramaian. Itu yang membuat rasa tenang dan nyaman. Jawab Lilian. Duduklah, aku tak ada teman, ucap Raina kepada Lilian yang berdiri di sampingnya dan meminta Lilian untuk duduk di sampingnya. Lilian mengikuti permintaan Raina. Lily, kau tahu alasan mengapa kita di sini? Ucap Raina menatap Lilian. Aku hanya diberitahu oleh Hendra, jika kesini adalah untuk melindungi Nyonya. Ucap Lilian dengan lembut. Apa aku menjadi bebannya untuk suamiku? Tidak, Nyonya. Mengapa kau mengatakan seperti itu? Lihatlah, kita harus berada di sini hanya karena diriku, lirih Raina pelan. Ini bukan karenamu, Nyonya. Ini gara-gara anak dari gajah laut sialan itu. Ingin sekali aku menghabisinya. Geram Lilian. Raina berjalan ke tepi balkon itu, dia memperhatikan banyak pengawal yang berjaga, namun matanya tak lepas dari pengawal yang baru saja berbicara dengan suaminya. Kemudian Elvano memberikan sebuah pistol pada pengawal itu. Raina terus memperhatikan gerak-gerik semua pengawal dan suaminya, entah apa yang mereka pikirkan ke depannya untuk melindungi Raina. Elvano melihat Raina yang sedang menatapnya, kemudian dia tersenyum kepada istrinya itu. Raina membalas senyuman itu. Lily, aku punya rencana. Ucap Raina kepada Lilian. Jika rencanamu membuatmu terluka, aku akan memberitahu Tuan, ucap Lilian. Tidak, tapi aku membutuhkan bekicot tua itu. Ucap Raina tersenyum kepada Lilian. Aku harap Tuhan selalu menyertaimu dan keluargamu, Nyonya. Kau adalah wanita yang baik meskipun terkadang kau membuat semua orang gila karena tingkahmu. Guman Lilian dalam hati. Setelah seharian Elvano dan Hendra sibuk dengan semua persiapan dan rencana untuk melindungi Raina, kini mereka kembali ke pasang-pasangan masing-masing. Lilian terlihat sedang berbicara dengan Ellie dan Gena di ruang masak. Terlihat Lilian sedang tertawa dengan para pelayan lainnya. Namun semua buyar kala Hendra datang memasuki ruang itu. Lilian! Panggil Hendra seperti biasa, dengan wajah datar dan cueknya. Lilian melirik sosok yang memanggilnya. Apa? Jawab Lilian singkat. Aku ingin berbicara denganmu, ucap Lilian dengan wajah serius. Katakan saja di sini, ujar Lilian kepada Hendra. Ini penting. Ucap Hendra kembali. Pergilah, cintamu menunggu, bisik Ellie kepada Lilian. Cinta-cinta apaan? Tidak ada cinta-cinta, Ellie. Jawab Lilian cetus berbisik kepada Ellie. Jika tidak cinta calon suami, ujar Gena kembali. Mendengar ucapan Gena, Lilian tersenyum. Awas kalian! Kesal Lilian, namun dia tersenyum, kemudian dia melangkah menemui Hendra. Mau tapi nolak. Dia sama saja seperti Nyonya. Ucap Ellie kepada Gena. Kini Hendra membawa Lilian keluar dari mansion itu. Masih di dalam lingkungan mansion mewah itu. Hendra membawa Lilian ke sebuah taman kecil, di mana ada kolam ikan dan beberapa pohon yang diletakkan beberapa sarang burung berbentuk rumah kecil. Awalnya itu hanya sebagai hiasan. Tapi rumah-rumah kecil yang ada di dahan-dahan pohon itu kini menjadi persinggahan burung-burung kecil yang sering menetap di dalam tempat itu. Sampai pada akhirnya Elvano meminta pengawal untuk selalu memberikan makanan kepada burung-burung itu. Udara senja sore hari membuat tempat itu sangat indah. Suara hewan-hewan kecil dalam hutan itu terdengar sangat merdu. Ada apa? Ucap Lilian yang ada di samping Hendra, sedangkan Hendra sibuk melempari makanan burung-burung ke atas tanah sehingga banyak burung-burung yang berterbangan untuk menikmati makanan itu. Kau tidak lelah? Ucap Hendra kini bersuara. Sedikit, tapi tidak apa-apa. Ada apa? Ujar Lilian. Maaf. Ucap Hendra kepada Lilian tiba-tiba. Maaf? Untuk apa? Kau tidak melakukan apapun. Ujar Lilian bingung. Maaf, aku masih belum bisa mencari siapa kedua orang tuamu, ujar Hendra. Hehehe, tidak apa-apa. Kau baru saja sembuh dan sekarang kau sedang membantu Tuan Vanokan. Untuk itu masih ada waktu.
Lagi pula untuk apa? Mereka saja tidak pernah mencariku, bukan? Ucap Lilian tersenyum, namun matanya berkata lain. Jangan berbohong, Lily. Aku tidak berbohong. Lagi pula sudahlah, mengapa kau membuat suasana jadi seperti ini? Lupakan ini, dan fokuslah untuk Nyonya Raina. Untuk Nyonya, sudah ada tuan yang akan membahagiakan monyet kecilnya. Ucap Hendra kepada Lilian yang tertunduk tak berani menatap sosok pria tinggi di depannya. Lilian, lihat aku. Ujar Hendra menangkup wajah mungil itu. Mata belo yang mulai mengeluarkan air bening yang menandakan luka yang dalam, membuat Lilian berusaha untuk tidak menangis, membuat mata itu menjadi merah. Menangislah. Aku takkan melarangmu. Ucap Hendra lembut, kemudian dia memeluk tubuh mungil itu. Lilian yang tak kuasa dia menangis dalam pelukan Hendra. Tuyul kecil, mulai hari ini aku takkan membiarkanmu menangis seperti ini lagi. Tapi sebelum itu maukah kau jujur denganku? Ucap Hendra kepada gadis kecil itu. Kau ingin tahu apa? Ucap Lilian dengan sendu. Aku selalu melihatmu menangis dalam tidurmu. Aku tak bisa melihatmu selalu menangis bahkan dalam tidur sekalipun. Aku ingin calon istriku bahagia ketika bersamaku. Sebelum hari pernikahan kita, aku ingin tahu semua yang menjadi beban calon istriku. Ucap Hendra menatap gadis itu. Tunggu. Calon istri? Maksudmu? Ucap Lilian dengan heran. Ya, kau akan menjadi istriku besok. WHTTTT. Enika, haha. Kau jangan bercanda, sialan. Kau sudah tua, tukang tipu, kau tidak ingat umur. Jangan bercanda soal pernikahan, bangsat. Kau pikir nikah kayak ngawinin kucing. Pergilah, aku tak ingin membahas hal yang tidak nyata. Ucap Lilian dengan cerewetnya. Aku tidak bercanda, dan besok kita akan menikah. Dan Tuan Elvano sudah menyiapkan semua. Kita akan menikah di gereja yang sama di tempat di mana Tuan dan Nyonya menikah. Ujar Hendra dengan santai. Hahaha. Lucu sekali bekicot tua ini. Sudahlah Pak Tua, aku tak suka dengan sebuah HP. HP? Maksudnya? Harapan palsu, ujar Lilian tersenyum meledek. Kau tidak percaya? Tidak. Bahkan kau tidak melamarku. Jawab Lilian. Nyonya dan Tuan saja tidak ada melakukan hal seperti itu, Lily. Kau akan menjadi istriku itu sudah sah dan tak bisa diganggu-gugat. Hei, ini pernikahan bukan main asal tunjuk. Kau pikir nikah itu mudah? Mudah? Kita hanya butuh pendeta dan surat-surat negara. Kau akan menikahi gadis yang tak jelas asal-usulnya. Aku tidak peduli. Tapi kau akan sengsara jika bersamaku. Aku tak akan membiarkan sengsara itu ada. Ayolah Pak Tua, berhenti membuat semua menjadi sulit, ujar Lilian. Yang sulit apa? Kita akan menikah dan kau akan tetap menjadi istriku. Jika aku tidak mau, bagaimana? Kau harus mau. Itu namanya pemaksaan. Aku tidak peduli. Pernikahan antara dua orang Tuan Hendra. Ia memang dua orang, aku dan kau kan? Terus salahnya? Oke. Stop it, Tuan Hendra yang terhormat. Tapi aku tak bisa menikahi seseorang hanya karena belas kasihan. Ujar Lilian sendu. Oke. Nyonya benar, seharusnya aku membelikanmu sebuah cincin. Tapi Nyonya memberikan cincin yang diberikan Tuan Giozak padanya kemarin. Aku berjanji setelah kita kembali malam ini ke mansion, aku akan membelinya untukmu. Elia NNN George, setan kecil yang datang di malam hari, yang berniat mengakhiri hidupnya malam itu, kini ada di depan Pak Tua yang selalu membuatnya kesal. Malam ini aku, Hendra Kis Christian, ingin mengatakan satu kejujuran. Jika aku sudah jatuh hati dengan setan bertubuh tuyul kecil ini, menerima apapun Ema Esa Ela Lunca dan ingin menjadikanmu menjadi satu-satunya yang akan Ema Niku sampai aku menua. Lilian, maukah kau menikah denganku dan menghabisi seluruh hidupmu untukku? Ucap Hendra yang kini sudah berluru di depan Lilian. Lilian melihat semua cara dan apa yang dikatakan oleh Hendra. Dia lihat bagaimana Hendra mengungkapkan semua kepadanya.
Lilian tak bisa bergeming apapun. Sejujurnya Lilian juga sudah jatuh hati dengan Pak Tua itu. "Lilian, will you marry me?" Ucap Hendra kembali kepada Lilian yang terpaku tak bergeming. Mendengar ungkapan itu, Lilian langsung mengangguk setuju. Namun Hendra masih belum puas dengan jawaban Lilian. Kemudian Hendra menatapnya dengan intens. "Yes, I will." Ucap Lilian menangis. Mendengar ucapan Lilian, Hendra dengan cepat langsung memeluk tubuh mungil itu. Hingga gadis kecil itu terangkat, Hendra yang bahagia tak henti-hentinya mencium wajah cantik itu. Kemudian dia mendirikan lagi Lilian, dan memasang cincin itu ke tangan Lilian. Cincin itu sedikit longgar di jari manis Lilian, sehingga cincin itu diletakkan di jari tengah agar muat dengan jari mungilnya. Di satu sisi, Raina dan Elvano melihat aksi dari kedua manusia itu. Bagaimana cara Hendra kepada Lilian benar-benar membuat banyak wanita cemburu. "Sayang, apa kau ikut Ali dalam pernikahan mereka?" Ucap Raina kepada suaminya. "Ya, bagaimanapun Hendra orang yang selalu menemaniku selama ini sayang. Mami juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada Hendra. Aku ingat bagaimana Mami dulu merawat Hendra saat Hendra terbuang. Dan Mami juga meninggalkan pakaian yang dia harap kelak saat Hendra menikah nanti Hendra akan memakai jas dan juga kepada istrinya gaun yang sama cantiknya dengan punyamu dulu." Ujar Elvano kepada Raina. "Maksudmu? Kau tahu, gaun yang kau kenakan saat pernikahan kita adalah gaun pilihan Mami. Saat itu aku dan Mami sedang berkeliling mall, dan kami melihat gaun indah itu. Mami mengenakannya saat itu, dia mengatakan kelak gaun itu harus menantunya. Kau tahu, saat pernikahan kita aku selalu meminta maaf kepada Mami. Jika aku melanggar ucapannya, Mami selalu mengatakan agar aku bisa menikah dengan orang yang tepat dan tidak mempermainkan pernikahan. Kau tahu, saat aku mengucapkan janji pernikahan kita aku melihat Mami tersenyum kepadaku. Aku merasa Mami mengatakan jika kau adalah pilihan yang terbaik itu, sampai pada akhirnya aku mengucapkan janji jika aku takkan pernah melepaskanmu. Namun semua benar, aku benar-benar jatuh cinta dengan monyet kecil ini." Ujar Elvano kepada Raina. "Bukan hanya dirimu, saat itu aku berdoa pada Tuhan. Jika kontrak itu selesai aku berjanji tidak akan menikah lagi, bahkan jika kau meninggalkanku. Bagiku menikah hanya sekali, dan aku takkan menikah sampai maut memisahkan. Aku tak ingin seperti kedua orang tuaku dan aku sempat marah dengan Tuhan. Namun dia mendengar doa gadis malang ini dan memberikan Gabriel Elvano Beethoven ini, dan menitipkan 3 biji kadal air ini." Ucap Raina tersenyum dan terharu dengan semua perjalanan yang dia lewati. Elvano menggendong tubuh istrinya membawa ke kamarnya. "Aku mencintaimu Raina," ucap Elvano lembut sambil membawa tubuh istrinya. "Love you too, Habi," jawab Raina memenamkan wajahnya ke dada suaminya itu. Kini Raina dibawa ke kamarnya. Elvano mengatakan jika pukul 1 dini hari nanti mereka akan kembali ke mansion. Elvano sudah mendapatkan semua informasi dan juga menyusun rencana. Kini mereka bersiap untuk kembali ke mansion utama mereka. Raina masih tertidur lelap. Elvano sengaja tidak membangunkan istrinya karena Raina sempat mengatakan jika dia sedikit mengeluh dengan posisi tidurnya. Usia 4 bulan kandungannya sudah membesar, terlebih dengan adanya 3 manusia di dalam perutnya. Membuat wanita itu sulit untuk tidur, karena merasa pegal dan kram jika tertidur menghadap apapun. Membuat Elvano sangat kasihan dengan istrinya itu. Perjalanan menuju perhentian jet itu pun harus dilakukan dengan hati-hati karena untuk kesehatan dan janin Raina. Butuh waktu 6 jam untuk sampai ke mansion Beethoven. Hal itulah yang membuat Elvano juga membiarkan istrinya beristirahat. Raina terbangun dari tidurnya. Dia tercengang saat melihat langit-langit kamarnya berubah. "Ayolah Raina, mengapa kau masih bermimpi? Apa aku merindukan kamar mewah itu, sampai-sampai kau melihat langit-langit kamar itu?" Ucapnya dengan suara khas bangun tidurnya. "Good morning dear," ucap Elvano yang sudah berpakaian lengkap dengan setelan jas grey. Kemudian dia duduk di samping istrinya, mencium wajah istrinya.
Morning Habi, kita ada di mana? Aku merasa seperti ada di mansion. Ujar Raina. Ya memang. Kau harus bersiap-siap, kita akan pergi ke gereja untuk pernikahan bekicot itu. Apa ah? Next time.